Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Amandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 20 Februari 2025 hari Kamis. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe lagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di share. Sebelum itu, bagi kalian yang nonton, misalnya ingin komentar di videonya Amandana ya. Jadi kemarin saya nemu akhirnya Amandana itu di spam sama komen judul. Jadi kalau bisa, kalau kalian melihat di kolom komentarnya Amandana ada komentar tentang judul, bisa kalian report ya, atau nggak bisa infokan ke kami biar tidak sampai komen judul itu merajai komentar-komentar kalian di video ini gitu kan, atau nggak di video lainnya yang ada di Amandana. Oke. Kalau dilihat hari ini bagaimana? Kalau dilihat hari ini ya, kemarin sudah ngebuat all time high baru yang ada di 2945. Lebih tepatnya itu kemarin sampai 2946,88 ya. Jadi sebelum saya lanjut, saya mau bahas tentang fundamental sedikit ya. Jadi kemarin secara FOMC tetap tidak masalah untuk pertahankan suku bunga, tetapi sekarang ada indikasinya kalau suku bunga itu kemungkinan bisa dipotong nanti di September. Ya, ini September ini. Untuk sementara sih memang Juni ya, Juni diperkirakan akan bisa dipotong. Cuman Juli katanya sudah mulai ada perkiraan dan katanya bakal benar-benar terjadi bisa di bulan September 2025. Berarti ya mungkin awal Q3 itu udah paling ekstrim sekali sih. Ya, hasil dari FOMC kemarin memang tidak ingin terburu-buru untuk masalah potong suku bunga karena member dari FOMC itu cukup stres untuk masalah dengan Donald Trump. Ya, kita tahu kalau masalah tarif itu bakal mempunyai efek domino dari yang tarif kemudian ke inflasi. Inflasi ngefek ke suku bunga ngefek ke perekonomian ngefek ke GDP ngefek ke tenaga kerja. Pokoknya semuanya merentet, ada hubungannya domino efek gitu kan ya. Jadi memang luar biasa sekali untuk stresnya anggota FOMC gitu ya. Jadi kalau dibilang Trump pengen suku bunga rendah, Trump pengen adanya tarif, tapi masalah inflasinya itu ingin dikontrol sama FOMC dengan cara tidak pengen potong suku bunga dulu. Nah, ini konflik dua ini ya antara presiden dengan kebijakan moneternya di sini rada luar biasa. Wah, hebat banget sih. Secara fundamental ini memang kita lagi kacau sekali ya, kacau sekali dari segi Amerika itu. Untuk masalah Donald Trump sendiri ada tarif baru yang dikenakan. Ini saya juga baru baca tadi, itu adalah dari sektor mobil, semikonduktor, dan juga farmasi. Ya, intinya kalau tidak ada barang yang dibuat di Amerika, pokoknya bakal kena tarif. As simple as that. Itu. Ya, jadi ibaratnya kayak kita di Indonesia itu tidak ada TKDN-nya lah bahasanya gitu kan. Bakal kena tarif, mau nggak mau bakal kena gitu. Kemudian di sini pajak 100% bebas pajak untuk pabrik-pabrik baru yang dibangun di Amerika selama masa Trump sekarang. Jadi benar-benar sudah potong pajak, tarif dinaikin untuk barang-barang yang masuk ke Amerika. Sebenarnya ini bakal ngeboost daripada perekonomian di Amerika. Tetapi concernnya The Fed itu takutnya inflasi naik lagi gitu loh. Jadi kalau inflasinya naik lagi ya sama aja, suku bunga nggak bakal bisa dipotong gitu loh. Kecuali memang Trump ini ngeboost ekonomi tetapi secara merata inflasinya bisa dikontrol. Oke, itu mungkin bisa sejalan dengan keinginan dari The Fed gitu kan, supaya bisa potong suku bunga, supaya win-win gitu kan. Trump pengen suku bunga rendah, inflasi terkontrol, ya udah suku bunga bisa dipotong. Tapi kalau misalnya ini tidak sesuai, ngeboost ekonomi tapi malah inflasi malah naik, spending ekstrim, kemudian gaji naik gitu kan, ini bisa bertolak belakang, jujur ya, ini bakal bertolak belakang sangat luar biasa, nggak ngotak mungkin ini bisa nih ya. Jadi ingat, ini tarif belum di belum di apply, belum di bahasa Indonesianya apply ya, belum ditetapkan lah ya untuk kapan startnya. Katanya kan di bulan Mei atau enggak di bulan April gitu kan.
Tapi yang pasti nanti di bulan Maret negara Meksiko, Kanada, dan China nanti kita akan lihat dampaknya seperti apa sih. Ya. Jadi seperti itu, fundamental kita ini untuk gold itu sangat luar biasa, mendorong bisa tinggi sekali ya. Tapi harus concern bahwa target 3000 itu sudah dekat loh ya. Beyond 3000 ada, cuman itu masih jauh. Ya, secara bensinnya masih ada, jadi sekali lagi tidak disarankan kalau kalian ingin ambil posisi sell di XAUUSD. Oke. Untuk hari ini bagaimana? Untuk hari ini secara data USD hari Kamis seperti biasa kita ada data dari tingkat pengangguran mingguan ya. Hampir lupa saya di sini. Tingkat pengangguran mingguan diperkirakan nanti akan naik dari 213 ke 215 ribu. Kemudian Philadelphia Manufacturing Index diperkirakan turun dari 44 ke 20. Sedangkan keberlanjutannya di sini diperkirakan ke 70, naik 20 ribu. Tapi kayaknya sih ya, ini nggak bakal mempengaruhi dampak XAUUSD sih. Karena sekali lagi untuk XAUUSD ini marketnya masih dominan untuk melihat perang tarif di Amerika ya. Trump itu ntar tiba-tiba ada ngomong lagi, misalnya untuk sekarang sih ini nggak ada ya, coba besok pagi deh, besok pagi apa beliau ada ngomong lagi. Besok sih nggak ada ya, besok pagi ini clear, cuman nggak tahu deh tiba-tiba kalau Trump itu tiba-tiba ngomong ya kan, ya udah bisa sesuatu hal beda terjadi gitu kan. Oke, hari ini bagaimana? Tadi itu sudah fundamental sedikit ya. Terus kemarin di grup Discord, kemarin kenapa bisa saya katakan jangan ambil buy ketika marketnya sudah break di atas 40. Ya, jangan di buy. Karena saya takutnya ini H1 tidak kuat buat naik. Ya. Kalau dibantu dengan adanya indikator, kemarin itu kan marketnya ketika naik sampai di sini ya, sampai di 2945. Ini kan indikatornya kan belum jadi ya. Indikatornya kan belum nge-cross di sini. Nah, di sini saya ngelihatnya adalah secara candle ya. Walaupun secara indikator ini bisa dibilang ya, ini kan sudah jadi divergent ya. Sudah jadi divergent, marketnya baru turun ya kan. Ini juga sudah jadi divergent, marketnya baru turun. Di sini kan yang saya kemarin bilang kalau mau paksa sell bisa di sini di sekitaran ya 44, 43, 42 dengan stop loss di atas all time high. Jadi kalian bagi yang sudah sell di Discord itu sudah happy semua ya kan. Kenapa bisa saya katakan itu bisa di sell? Yang pertama, walaupun tampaknya indikator ini kan sekali lagi indikator ini cross ketika marketnya sudah drop ke 2934, tapi saya sudah indikasikan bisa paksa sell dengan stop loss di harga 2947 di atas all time high ya kan. Kenapa kemarin bisa saya katakan untuk ambil sell? Karena yang pertama, ketika marketnya ini naiknya ini sekarang sudah masuk ke kriteria yang sangat hati-hati ya, 45 sampai 50. Ketika marketnya ini sampai ke 45 dan 50, jarak antara candle yang di sini dengan yang di sini itu sangat pendek. Ya, sangat pendek. Tidak tidak di market H1 tidak seperti ini naiknya. Dia naiknya naik pendek sekali. Jadi ada kemungkinan kalau ini marketnya bisa lanjut turun. Dibantu dengan adanya stokastik dan juga RSI, ketika market masuk ke 45 sudah ngebreak high-nya dan sudah ngebuat all time high, marketnya itu stokastik dan RSI itu tidak masuk ke teritori overbought. Ya, terutama dari segi stokastik ini masih under 80 dan RSI-nya ini tidak masuk ke teritori 70. Makanya sudah sedikit was-was kalau ini nggak kuat naiknya. Kemudian di M5 konfirmasinya di sini kemarin ya, di sini ini ketika sideways panjang break seperti di sini ya kan. Di sini breakout, kemudian dibanting balik lagi, ada bearish engulfing. Kemudian marketnya turun ya kan, turun ngebreak ini. Kemudian marketnya retest. Ini pasti kayaknya ada yang nge-sell sih di 44. Saya pribadi pun juga ada nge-sell di sini ya, di 43 44 dengan stop loss di sini. Untuk take profit saya taruh di 39 aja di sini. Dan benar aja beberapa kemudian marketnya turun ke bawah jauh, bahkan sampai kemarin malam itu dropnya sampai 2918 pas ya. 2918 pas di sini tuh, pas banget kena resisten become supportnya kemudian mental. Ya. Hari ini bagaimana? Well, kita ulang ya, kita ulang dulu. Kita lihat dari segi daily. Indikator masih aman ya, di atas overbought semua secara daily. H4 juga masih stay. Nah, masalahnya cuma di sini H4 dari segi indikatornya
Kalau semisalnya H4 ini turun di bawah 80, kemungkinan akan ada terjadi koreksi ke bawah. Tapi ingat, koreksi ini hanya sebatas penurunan untuk market itu bisa stabil ya, bukan untuk langsung jebret turun ke bawah, saya rasa belum sih. Itu ya. Jadi adapun adanya penurunan, tetap kita ambil buy. Oke, dari segi sekarang, dari segi daily secara candle. Dari segi daily secara candle kalau dilihat memang sudah break all time high. Oke. Break all time high tapi tidak close di atas all time high. Dan kalau dilihat juga di sini marketnya tidak tutup juga di atas 2939. Tetapi kemarin sudah saya katakan dilema. Kenapa dilema? Karena ada satu di sini dan ada satu yang di sini. Nah, ini kan sebagai resisten sebelumnya sudah dites 3 candle break kemudian balik turun. Ini dilemanya. Kemudian dilema selanjutnya adalah ini penutupan candlenya kan itu di 2927 ya, penutupan dan pembukaan candle. Ini cuma 2 candle di break dan sudah di retest. Apakah ini marketnya bisa condong untuk bergerak naik hari ini? Bisa aja ya. Untuk saya pribadi hari ini ya, kalau dibilang apakah hari ini bisa lanjut naik, kemungkinan bakal turun dalam ya, turun dalam sebelum lanjut naik sih. Saya kira sih bakal bisa kayak gitu ya. Tapi turunnya bakal sampai 2900 mungkin bisa ya. Mungkin bisa sih. Kalau dibilang apakah di sini bisa dikatakan sebagai fair value gap dari segi daily? Ya, ini oke lah, kalian boleh anggap ini sebagai fair value gap daily ya kan. Dari sini sampai sini, kemudian kalau dicari titik tengahnya berarti 2911. Apakah bisa sampai sini drop kemudian terbang naik? Bisa. Ya. Karena di Discord sudah saya kasih tahu cocok loginya adalah candle daily yang di sini ya. Itu cocok loginya mirip dengan candle daily yang di sini. Oke, cocok loginya silahkan kalian periksa sendiri ya, sesuai atau enggak. Walaupun tidak 100% sama tapi ada kemiripannya. Oke, jadi sabar aja kalau mau ngebuy, karena kemarin itu ketika marketnya break all time high, dia marketnya tidak close di atas 2945 ya. Jadi ada kemungkinan buat all time high lagi, cuman sabar dulu, jangan dipaksain. Oke, itu dari segi daily ini bisa kayaknya nih bisa saya katakan resisten become support deh ya, 2927 di sini dari segi daily. Tapi ini tetap dilema saya di sini karena marketnya ini nggak begitu bagus ya, bentukan candlenya nggak begitu bagus amat, jadi rada susah kalau dilihat. Kalau dari segi daily ini marketnya jalannya begini ya sekarang. Dari segi daily naik turun naik turun kemudian langsung naik. Nah, ini sebenarnya masih ada peluang naik sampai 29, 70, 80 ya kan, sampai 60 gitu masih ada. Cuman ya sabar ya. Ingat ini sudah masuk teritori yang gawat ini sebenarnya. Oke, itu dari segi daily. Dari segi H4 kalau dilihat apakah ini kita bisa pakai sebagai resisten all time high? Saya rasa bisa. Ya, saya rasa bisa walaupun di sini ada false break-nya. Ya, ini kan all time high kemarin 2942. Secara H4 memang dia sudah close di atas 2944. Jadi saya rasa di sini H4 secara candle ya, tanpa saya harus tanpa saya harus pakai 2950 sebagai angka psikologi. Ini H4 better untuk saat ini adalah dari 2944 sampai ini 2946 ya. Tapi kalau kalian mau paksa ini juga mau dipakai juga boleh, berarti sebesar ini ya, sebesar ini sekarang adalah resisten H4. Ini sekali lagi tanpa saya pakai angka psikologi 2950. Tapi kalau mau dipakai juga angka psikologi 2950 ya udah, berarti lebarnya segini ya, lebarnya segini. Tetap dari 2942 sampai 2950 ada lebar sesungguhnya kalau kalian ingin melihat apakah market benar-benar bisa bullish atau enggak. Ya, terserah kalian mau pakai 2950 sebagai patokan atau enggak, bebas. Tapi kalau saya pribadi, saya pakai 2950 dan kalau misalnya marketnya kencang naik, mungkin saya hanya akan pakai yang sampai 2946 aja. Ya, sampai sini aja.
ada dua kondisi. Jadi kalau secara secara garis besar tetap akan saya pakai 2950, tapi kalau marketnya lagi kenceng gila naik ya 2950 di break dan close di atas 2946, saya rasa bisa untuk ambil posisi buy di atas resisten. Itu sih. Ini ya untuk dari segi H4. Otomatis H4 sekarang perjalanannya adalah sudah ngebuat higher high baru ya. Ini berarti jalannya kalau kita pakai line chart ya. Kalau kita pakai line chart ini high, low, high, low, high ya. Ini marketnya tinggal ngebuat higher low baru secara H4, nanti bisa ngebuat higher high baru. Secara candlestick ini tidak begitu masuk. Kenapa? Kalau dipakai bicara pakai candlestick, berarti high ini harus diambil. Ini high kena, kemudian drop kena, kemudian ini marketnya break lari. Ya, break lari. Berarti sesungguhnya untuk Fibonacci yang bisa dipakai gitu kan. Karena ini sudah lewatin titik 0 ya. Berarti sesungguhnya Fibonacci yang bisa dipakai adalah dari sini sampai sini ya. Maka ketemulah 38,2 di sini selaku resistance become supportnya, area demandnya di sini, dan mepet juga dengan 50% Fibo. Ya, 50% Fibo juga ini adalah resistance become support juga yang ada di H4 tuh ya, yang di 2905. Kemudian 61,8-nya ini adalah area base-nya. Jadi antara 50 dan 61,8 ini adalah area base dari segi time frame H4. Kalau pakai Fibo yang dari sini gimana? Kalau pakai Fibo yang pendek dari sini ke sini, ya udah ini 50%-nya, ini 61,8-nya sampai sini. Dan ini marketnya sudah kena 38,2 ya. Kalau pakai Fibo pendek dari sini sampai dari dari 15 Februari kemarin sampai all time high kemarin, ini sudah kena 38,2. Apakah 38,2 ini bisa membawa market ini lebih tinggi? Ada potensialnya, tetapi ingat ini kita masih ada rally base rally demand-nya di sini. Dan memang kemarin malam marketnya sudah nge-retest 2918 ya. 2918 sudah di-retest. Jadi ada chance-nya untuk market naik, tetapi sabar. Ingat ini sudah masuk teritori yang sangat besar dari segi time frame yang besar. Hati-hati jangan sampai gegabah untuk ambil posisi buy aja ya, karena kalau sekalinya ini drop, marketnya bisa menguji untuk Fibonacci yang sebenarnya dari sini sampai sini. Ini hanya 38,2 nya berarti sampai sini, sampai di 2915 2910, ini berarti Fibonacci H4 nya yang paling besar itu. Oke, itu dari segi H4. Tetap kita ambil buy untuk sekarang. Buy di bawah saya rasa sebentar, ini H4 dari bawah sih nggak kelihatan, susah ya. Kalau dibicara H4 secara market structure sekarang, apakah ini marketnya ngebuat, bentar, ini mana lebih tinggi ya. Bentar ya, saya perlu konfirmasi yang mana lebih tinggi ini. Ini 2939,59. Ini 56. Oke, berarti yang kiri lebih tinggi ya. Berarti ini marketnya ngebuat secara secara market structure yang pendek, ini marketnya sudah ngebuat inducement ya. Ini naik, turun, naik, naik sampai sini, kemudian turun, ini naik, kemudian ini turun, diambil ya kan, low ini diambil, kemudian ini bergerak lari. Nah, ini marketnya, kalau ini marketnya memang break di bawah 2918, bakal bisa potensi untuk terjadi yang namanya change of character. Jadi kalau ini break ya, ngelewatin 2918, nabrak demand di H4 rally base rally-nya, tetap bisa ngebuy di sini, tetapi consider bahwa H4 bisa berubah menjadi change of karakternya, yang dimana kembali lagi itu bisa menjadi koreksi. Di sini tetap bisa ngebuy, tapi saya rasa ngebuynya tidak akan terlalu panjang. Ya mungkin 80-100 pip kayaknya nyampe ya, karena itu kan H4 cukup besar soalnya. Jadi cukup pantulannya, entah dia meretest di mana, ini marketnya bisa lanjut turun lagi sampai ke area demand H1 di sini ya, sampai ke demand H1 yang dimana ini juga adalah 61,8 versi Fibonacci yang besar
Ya kan, tadi kan Fibonacci yang besar itu kan di sekitaran sini ya. Di sini 50%, di sini 61,8-nya. Nih, kalian bisa lihat lagi ya. Dari sini sampai sini tuh pas 61,8-nya di sekitaran 2895. Seperti itu. Oke. Dan di sini sudah bisa saya katakan sebagai area demand-nya sekarang. Area demand ini yang di bawah adalah area maksimal 78,6. Ya, ini maksimal 78,6 dari segi H4. Oke. Itu kalau misalnya marketnya turunnya ekstrim. Nah, ini kan sudah ketemu sekarang kita supportnya, ini demand, kemudian dan sebagainya. Kalau untuk market structure sekarang ini yang cuma segini doang ya, segini doang, apakah kita bisa buy atau sell di jarak yang dekat? Jujur, rada susah ya. Kenapa? Kemarin saya katakan itu kan 2928 selaku resisten become supportnya sudah di break ya. Break, retest, turun, retest, resisten become support H4 kemudian terbang naik. Nah, berarti 2928 saya rasa masih oke dijadikan sebagai patokan untuk harga bisa tetap naik. Jadi kalau ada H1 tutup lagi di bawah 2928 kayak kemarin malam di sini jam 11, marketnya kemungkinan bisa lanjut turun lagi. Jadi selama masih di atas 28 bisa ngide buat ngebuy. Nah, sekarang pertanyaannya di mana sekarang bisa ngebuy gitu kan ya. Kalau saya lihat selama marketnya bentar, saya lihat dulu ya. Sorry. Ini drop, ini sudah diambil semua liquidity-nya, dia ngincar area demand. Bentar ya, kalau memang ini berhenti sudah ekstrim sampai 78,6 berarti maksimal sampai 38,2 dan 50%. Oke, berarti di sini di 2932 kita kecilkan, ada apa di sana? Ya, di sini ada demand-nya sih ya. Ini demand di M5 ada di 2933, 2932. Jadi kalau ada yang mau ngide ngebuy di sini sekitaran 33 dan 32 ya, untuk sekarang sih nggak bagus buat dibuy itu aja sih. Yang paling dekat sih sebenarnya di sini ya, di sini. Ini ada berbagai macam demand soalnya di sini kayak order block. Oke, ini kayak order block. Kemudian di sini area demand-nya yang sebenarnya sih area demand-nya di sini, cuman saya prefer buat dipindahkan aja ke sini. Ya. Buat dipindahkan ke sini aja. Karena ini mepet ya, ini area demand, order block dan juga area resistance become support-nya dan juga 50% tadi. Kalau ada yang mau ngide ngebuy di sini ya, sekitaran sini entah 34, 33, 32, stop loss-nya itu nggak usah jauh-jauh, taruh di 31 atau nggak di 30. Jadi kalau di sini kena stop loss, kalian boleh ngide nanti ngebuy lagi di sekitaran 2928. Juga ini kan stop lossnya nggak gede-gede banget ya, 36 pip. Walaupun sebenarnya sih saya tetap untuk mau ambil buy itu ketika marketnya turun sampai 38,2 lagi kayak kemarin di sini ya kan, sampai 38,2. Ya 38,2 lagi. Apa namanya? Sampai 2928 sampai sini. Entah dia tembus atau enggak, berhenti, terjadi pembalikan, time frame kecil gitu kan ya. Nanti bisa ngebuy gitu. Saya sih tetap prefernya di sini buat ngebuy. Tapi dengan kondisi sekali lagi H1 tidak boleh di bawah 2928 penutupannya. Kalau tutup di bawah 2928 udah nggak bisa dibuy. Tunggu di bawah aja sekalian buy-nya gitu kan. Seperti itu ya. Kalau mau jangka pendeknya sih di sini ya. Jangka pendeknya itu di sini. Cuman nanti kalau kalian nonton videonya ini marketnya sudah lewatin semua dan sudah kena, misalnya kena di sini mental atau enggak kena di sini kemudian marketnya sudah mental, ya udah jangan dipaksa buat buy. Karena kalau buy di tengah-tengah sekarang di sini rada nggak masuk akal aja. Oke, nggak masuk akal aja. Oke semuanya, jadi saya rasa sekian dulu ya untuk analisa XAUSD pada hari ini. Ingat, ini time frame H4-nya sudah kena area penting. Jadi kalau seandainya ini memang marketnya turun, ngelewatin 2928, ngelewatin 2918, ya udah kita tunggu marketnya kena area demand dulu yang pertama.
nanti marketnya balik bisa buat di buy. Apakah di sini bisa masuk kategori swing? Jujur untuk sekarang belum tahu. Karena sekali lagi ya, karena ada possible-nya ini marketnya cenderung ranging. Ya, memang sudah ada all time high baru di 2946 gitu kan. Cuman saya worry-nya ini malah marketnya malah ranging. Ya. Naiknya besar, turunnya besar, kemudian naiknya besar lagi tapi tidak terlalu cepat. Bukan terlalu cepat, tidak terlalu all time high-nya tidak langsung kencang gitu kan. Pelan-pelan dia. Naik sedikit, turun lagi, naik sedikit, turun lagi. Kayak gimana gitu rasanya ya. Jujur kayak gimana gitu rasanya. Karena sekali lagi targetnya adalah sampai 3000. Nah, kalau sampai 3000 ini jujur tinggal 700 pip lagi loh. Sampai 3000 ya. Ini 3000 sudah tinggal 700 pip di depan mata, ini sudah 3000 ya. Tinggal 300 pip lagi nih dari harga 2936. Jadi mungkin aja marketnya bakal ngeriset momentum untuk membawa market itu bisa normal lagi geraknya gitu kan ya. Dibawa turun, ya udah kita nanti ambil buy lagi di bawah, turun lagi buy lagi di bawah, as simple as that pokoknya ya. As long as ingat tidak boleh ngelewatin ini antara ini 2876 atau 2882. Pokoknya ini support paling bawah di sini tidak boleh di break. Kalau support paling bawah ini di break, ya udah daily-nya itu bakal bisa koreksi cukup jauh ke bawah ya. Seperti itu. Tapi kalau saya pribadi untuk hari ini sih bisa positif buat all time high baru. Itu aja. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD selanjutnya. Bye-bye.